Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang tergabung dalam WA Group Sahabat KKS, Paroki Kelapa Gading, dan semua pencinta kitab suci. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali bersama kami, tim Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Puji syukur pada Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan bisa saling bertegur sapa, walau masih secara virtual melalui Zoom meeting ini. Malam ini kita kembali bertemu dalam acara Sumur Yakub. Dan telah hadir bersama kita Bapak Tony Sartono. Selamat malam Pak Tony. Terima kasih sudah berkenan hadir malam ini. Pak Tony akan mengajak kita untuk bersama-sama mendalami iman melalui bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 62 dengan tema yang diberikan adalah hal mengikut Yesus. Sebelum kita mendengar lebih lanjut pencerahan dari Pak Tony, saya akan perkenalkan dulu profil Pak Tony. Pak Tony lahir di Pekalongan. Saat ini tercatat sebagai umat Kelapa Gading yang tinggal di lingkungan FX2. Pak Tony juga aktif di paroki. Selain sebagai ketua seksi katekese, Pak Tony juga bertugas sebagai seorang prodiakon. Beliau adalah lulusan KPKS Santo Paulus angkatan ke-29. Tidak hanya aktif dalam lingkungan gereja, beliau juga aktif dalam organisasi masyarakat. Saat ini Pak Tony dipercaya sebagai sekretaris di RW 017. Dan kesibukan beliau lainnya adalah sebagai ketua alumni Politeknik AKMI, Akademi Teknik Mesin Industri. Betul ya Pak? Itulah sedikit perkenalan kita dengan Pak Tony Sartono. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pertemuan kita malam ini, kita akan mohon campur tangan Tuhan agar acara ini dapat berjalan dengan baik. Kita akan awali dahulu dengan doa pembukaan. Saya minta tolong teman saya, Maria Inggawati. Silahkan Maria. Baik, mari kita satukan hati. Kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas hadirat-Mu pada malam ini. Kami dari tim Kerasulan Kitab Suci Kelapa Gading bersama tim dan seluruh pengajar dapat kumpul di sini. Kami tahu Bapa, kami adalah orang-orang yang masih lemah. Namun kami tahu dengan kekuatan-Mu, kami dapat bangkit dan berkata-kata dalam bahasa roh untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, pada malam ini Engkau utus hamba-Mu, Bapak Tony Sartono, yang dengan sungguh hati yang baik memberikan kami pengajaran pada malam ini untuk misi KKS dalam Sumur Yakub. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami semua yang belum hadir, kiranya mereka bisa kumpul dan join dalam meeting Zoom ini. Kami tahu ada halangan dan masalah di sana, kiranya dapat diselesaikan dengan secara baik. Terima kasih Bapak atas perutusan-Mu pada malam ini, kiranya hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima pengajaran pada malam ini, dan kami dapat laksanakan dan kami jalankan dalam kehidupan kami nantinya. Kami juga berdoa untuk segala perangkat internet kami dan seluruh peralatan yang kami pakai, agar semua dapat berjalan lancar, baik share screen maupun segala macam yang dapat dijalankan, agar semua berjalan dengan baik. Semua ini tidak luput dari kuasa-Mu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau-lah yang dapat kami percaya dan kami hormati sepanjang hidup kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu melalui Yesus penebus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maria untuk doa pembukaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Tony. Silahkan Pak Tony.
Baik, selamat malam Bu Yunita, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kenalkan, nama saya Tony Sartono dan izinkan saya untuk sharing mengenai renungan Injil pada malam hari ini yang saya akan share screen dulu ya. Oke, baik. Saya akan langsung aja. Saya akan coba Injil Lukas 9 51 sampai 62. Yaitu mengenai hal mengikut Yesus. Tidak mudah ya, Injil ini saya bolak-balik baca, ternyata tafsirannya banyak sekali. Tetapi saya mencoba mengkerucutkan menurut pendapat saya, di mana mudah-mudahan Roh Kudus juga membantu saya untuk menjelaskan mengenai perikop ini. Saya akan bacakan satu persatu, yaitu dari ayat 51 sampai 55 yang mengatakan sebagai berikut. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Saya lanjutkan ayat 57 sampai 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat 59-60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat yang terakhir, yaitu 61 dan 62. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak Ibu sekalian, saya coba bagi 4, terus saya coba akan lihat dari satu persatu. Kurang lebih kata kuncinya sebetulnya kalau saya bagi di 4, kata kuncinya yaitu 4 percakapan hal mengikut Yesus. Yang pertama, orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Yang kedua, ada orang mau ikut Yesus. "Aku akan mengikuti Engkau kemana saja Engkau pergi." Dengan sadar-sadarnya, orang itu mengatakan demikian. Yang ketiga, Yesus yang minta orang itu ikut. Dan dia katakan, "Izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku." Dan yang keempat, "Aku akan mengikuti Engkau, Tuhan, tetapi aku izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Saya akan coba lihat satu persatu. Mengapa orang Samaria tidak mau menerima Yesus? Sebetulnya pertanyaannya, mengapa Yesus dan rombongan akan melewati desa orang Samaria?
Kalau lihat di peta ini, kelihatannya memang perjalanan dari Galilea ke Yerusalem itu harus lewat Samaria. Kalau enggak mungkin agak kesulitan. Tetapi di balik itu, apa sih tanggapannya orang Samaria terhadap utusan yang mendahului perjalanan Yesus? Kalau kita lihat orang penting akan datang, saya ingat kalau Presiden almarhum Soeharto dulu, kalau mau meresmikan pabrik di Jawa Timur, itu 1 bulan sebelumnya akan mengirim utusan dulu, yang dikatakan mungkin ring 2 atau ring 3, untuk memeriksa, mensteril daerahnya. Terus 2 minggu kemudian dikirim lagi pasukan, seminggu kemudian dikirim lagi. Karena apa? Orang penting akan hadir. Itu presiden loh ya. Waktu kemarin saya ke toko batik ya di Pekalongan, saya lihat ada gambarnya SBY. Saya bilang, SBY sampai sini luar biasa ya. Ternyata yang menerima SBY itu mengeluh juga orangnya. Kenapa? Aduh Pak, susah juga menerima presiden. Kenapa? Karena sebelumnya pasukan datang 20 orang. Terus lihat-lihat batik, gimana? Mau beli atau enggak? Akhirnya dikasih batik. Ternyata perjuangannya cukup berat ya kalau ada orang penting datang. Tetapi dalam hal ini beda sekali. Tanggapan orang Samaria terhadap utusan yang mendahului perjalanan itu seperti apa? Ternyata nggak mau menerima. Kenapa nggak mau menerima? Karena dianggap Yesus cuma mampir ke Samaria. Tujuan aslinya adalah ke Yerusalem. Jadi Samaria cuma mampir. Tetapi di balik itu, saya pikir Yesus punya maksud tertentu di dalam hal ini. Nah, bagaimana sikap para murid terhadap penolakan orang Samaria? Marah-marah. Kenapa? Karena guru saya yang begitu luar biasa, yang banyak menolong orang, menyembuhkan banyak orang, mau datang ke Samaria, kok ditolak mentah-mentah. Yang luar biasa lagi, dia malah mengatakan, Tuhan, kalau boleh mau diturunkan api untuk membinasakan. Dan apa yang Yesus lakukan? Ternyata Yesus ingin menyelesaikan masalah tanpa masalah. Luar biasa nih. Karena apa? Kalau biasanya semua orang ingin ya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tetapi yang terjadi, orang itu menyelesaikan masalah, timbul masalah baru. Kelihatannya, saya pikir ini murid ini kan udah jalan bersama Yesus ya. Yohanes sama Yakobus pasti berjalan udah berhari-hari. Kalau misalnya jalan kaki itu dari Galilea ke Yerusalem cukup jauh. Harusnya dia mengenal siapakah Yesus. Terutama ajaran-ajarannya. Tetapi yang hidup dengan Yesus aja nggak mengerti apa maksud Yesus. Apalagi kita nih dewasa ini ya. Seringkali kalau saya dulu ke gereja sebelum pandemi, ya khusus parkir yang susah ya. Saya lihat beberapa orang memarkirkannya itu supaya keluarnya lebih dulu atau lebih cepat. Jadi mau ke gereja tapi sudah mikirin ini keluarnya kalau bisa lebih cepat. Jadi parkirnya di mana ini? Oh, di luar-luar yang bisa keluar cepat. Saya pikir ngapain ke gereja kalau gitu ya? Mendingan di rumah aja ya. Udah nih, setelah dengar khotbah dan lain-lain keluar, klakson bunyi pang ya. Karena mau kalau bisa duluan. Nah ini terjadi sampai zaman modern. Artinya ternyata hal itu tidak hanya zaman dulu ya, sampai sekarang terus berlanjut. Bahkan kalau kita bicara Samaria dan Yahudi, sampai sekarang juga musuh bebuyutan. Tapi saya nggak akan mengupas orang Samaria dan Yahudi, itu bisa panjang lebar ya, karena itu sejarah. Nah, mengapa Yesus tidak setuju dengan usulan sikap para murid? Rupanya di sini kalau saya melihat Yesus mau menuju Samaria, ternyata ada tujuan dan maksudnya, yaitu saya pikir Yesus ingin mengajar murid-muridnya, apakah dia tahu nggak selama ini ajaran Yesus seperti apa? Dan ternyata betul sekali, ternyata murid-muridnya juga tidak memahami ajaran dari Yesus.
sehingga Yesus menegur mereka. Kalau orang menegur itu pasti orangnya punya otoritas, ya. Kalau nggak berani negur. Yesus menegur mereka karena tidak setuju membinasakan daerah atau daerah di Samaria tersebut. Kenapa? Karena Yesus misinya adalah Yerusalem. Samaria itu cuma mampir. Jangan sampai tujuan utamanya gagal gara-gara persoalan di Samaria. Satu. Yang kedua, Yesus datang ke dunia bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi goalnya, tujuannya pastikan bukan ke Samaria, tapi ke Yerusalem. Tentu saja kalau kita bilang ditolak, ya pasti sakit ya kalau kita ingin berbuat baik, tetapi ditolak mentah-mentah. Ya. Pasti kita pun ingin juga membalas dendam ya. Seringkali begitu ya, itu saya ini normal-normal aja. Tapi Yesus mengajarkan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sehingga misi Yesus adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini yang kita lihat dari ayat 51 sampai 56. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini luar biasa ya muridnya nih. Tiba-tiba menyediakan diri, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Terus jawaban Yesus agak negatif ya. Dia bilang serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa sih maksudnya gitu kan? Artinya bayangin serigala, kalau saya ibaratkan serigala itu selalu kan binatang buas ya. Nggak ada serigala jinak, nggak ada ya. Selalu ada serigala pasti buas. Serigala yang buas itu aja punya rumah loh untuk memprotek dirinya. Kalau kita lihat lagi, kalau serigala buas ini dianggapnya juga seorang yang powerful, orang yang dengan kekuasaan, orang yang jahat dengan kekuasaan, itu punya rumah untuk memprotek dirinya sendiri. Burung punya sarang. Burung itu lambang dari kelembutan atau kebijaksanaan. Roh Kudus lambangnya burung. Itu juga punya sarang. Untuk tempat untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, Yesus menjelaskan bahwa aku nggak punya apa-apa loh. Aku ini berkelana, traveling dari satu tempat ke tempat yang lain. Yakin kamu mau ikut saya? Kemana saja engkau pergi? Kenapa Yesus mengatakan demikian? Kalau kita lihat lagi di Matius 8:19, orang ini yang mengatakan adalah ahli Taurat ternyata. Aneh juga ya, ahli Taurat mau mengikuti Yesus, pasti ada apa-apa nih. Kita pikir pasti ada apa-apa. Kenapa ada apa-apa? Bisa jadi tujuan mengikuti Yesus karena dia sudah melihat Yesus luar biasa. Menyembuhkan orang banyak, membuat mukjizat, bahkan Yesus itu adalah Mesias. Pikir-pikir kalau Yesus nanti jadi raja, paling enggak aku jadi wakilnya raja kek, atau jadi pejabat, yang mana pasti aku senang. Bisa jadi karena Yesus bisa membuat mukjizat. Jangan-jangan aku bisa membuat mukjizat. Ini sebetulnya jalan pikiran yang mungkin Yesus sudah mengatakan demikian supaya orang, karena apa? Karena orang tidak tahu kalau Yesus ke Yerusalem ini mau diapain. Ya, bakal akan mati disalib. Dia bakal akan mati disalib, nggak ada yang tahu. Dan siapakah anak manusia yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Anak manusia ini pribadi yang dipercaya oleh Allah.
untuk menerima kuasa kerajaan Allah. Artinya apa? Artinya sebetulnya anak manusia sudah harusnya di surga tempatnya. Tetapi dengan kemauan sendiri untuk menebus dosa manusia, dia datang ke dunia. Jadi pertama ditepis, betulkah kamu akan mengikut engkau? Betul mengikut aku? Karena aku gak punya apa-apa loh. Aku jalan, selalu jalan, selalu jalan, selalu jalan. Itu yang dijawab Yesus kepada orang yang pertama. Ini ada 3 orang ya. Dalam perikopnya ada 3 orang. Yang pertama dengan sendirinya mengatakan aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Luar biasa, artinya orang ini sudah siap meninggalkan segala-galanya untuk ikut Yesus. Dan tentu saja dalam perjalanan yang sekian lama, pasti dia sudah tahu. Ya, dia sudah tahu. Kita masuk ke yang ketiga. Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Jadi ini yang ditawarkan oleh Yesus. Ikutlah aku. Tetapi dia mengatakan, izinlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Dan apa yang Yesus katakan? Kembali lagi. Dialah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Sebetulnya kalau biarlah orang mati menguburkan orang mati, ini nonsensnya sebetulnya. Nonsens lah, gitu kan. Artinya kalau kamu ikut saya, terus minta izin, percuma lah. Karena orang mati nggak mungkin menguburkan orang mati. Pertanyaannya, apakah bapaknya sudah mati belum ya? Kenapa dia minta izin pergi dahulu menguburkan bapakku? Bapaknya belum mati. Kenapa belum mati atau belum meninggal? Karena dia ikut berjalan sama Yesus. Gak mungkin kalau bapaknya meninggal, dia ikut berjalan dengan Yesus. Dia ikut berjalan dengan Yesus. Ya, jadi bapaknya belum meninggal. Kalau dia bilang, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku, kemudian bapaknya 20 tahun kemudian meninggal, berarti dia sama sekali sebenarnya mempunyai alasan dia tidak mau ikut Yesus. Ya, excuser. Dia lebih senang karena apa? Mungkin bapakku punya warisan banyak loh. Ya kan? Kalau aku menguburkan bapakku, warisan dibagi-bagi, mungkin secara finansial aku jadi kuat. Nanti setelah itu baru akan aku ikut Yesus. Kurang lebih. Sebetulnya sama ya. Pengalaman saya waktu saya bekerja, terus mengatakan nantilah kalau sudah lumayan baru saya melayani gitu. Mungkin yang tahu di sini Pak Haji itu, Pak Haji yang sering kali mengejar-ngejar saya. Dia bilang, ayo ikut CAP, ayo ikut CAP. Aku bilang, ntar deh, aku lagi sibuk gini lah. Terus CAP-nya hari Jumat lagi. Tiap hari Jumat malam lagi. Saya bilang Jumat itu adalah jalanan yang paling macet. Dari daerah barat menuju ke utara. Sehingga waktu CAP ke-14 kalau nggak salah, akhirnya saya ikut. Dan itu yang mendaftarkan juga Pak Haji itu. Masih ada Pak Haji di sini ya. Dan saya berkata, kalau Tuhan izinkan, tiap Jumat, mesti saya bisa nggak dia? Apa yang terjadi? Tiap Jumat itu jalanan yang saya tempuh. Not so bad loh. Nggak macet-macet banget gitu loh. Tiap hari Jumat. Saya surprise juga ya. Jumat, ketemu Jumat, sampai kira-kira 6 bulan ya. Kebetulan nih, Pak Santoso ini juga panitianya CAP di atas saya itu. Saya mengatakan, apa ini bisa selesai nggak ya? Tapi terus-menerus sampai pada waktu tes ya. Pada waktu tes, sebelum berakhir di tes, saya ada di Bontang, Balikpapan. Tesnya jam 7 malam di Yakobus. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau kehendaki, aku bisa sampai di Yakobus tidak terlambat. Dan biasa pesawat, tahu sendiri ya, di daerah timur sana, sering banyak delay-nya daripada on time-nya. Terus saya dari Bontang, saya naik pesawat ke Balikpapan. Dari Balikpapan, ternyata on time.
ganti pesawat, terbang ke Jakarta, sampai di Yakobus 6:30. Sehingga saya bisa ikut tes, menyelesaikan semuanya. Sampai retret. Ini luar biasa. Saya pikir-pikir, kok bisa ya? Padahal saya pikir hari Jumat tuh nggak mungkin lah. Pasti banyak absennya daripada nggak absennya. Kalau banyak absennya, percuma ikut CAP. Nah, dari CAP kemudian gimana nih? Terus ikut kursus pewarta. Dan terus saya juga jadi prodiakon. Nah, waktu jadi prodiakon ini pelayanan yang menurut saya, pertama saya mengatakan Romo, saya nggak pantas jadi prodiakon, Romo. Masih banyak dosa yang saya lakukan. Surprise, Romo mengatakan begini, emangnya semua Romo itu sempurna gitu, baik semua gitu. Waduh, kaget juga saya. Terus saya katakan, kalau kamu sering di depan, dilihat orang banyak, kira-kira kelakuanmu akan berubah nggak? Wah, juga ya. Kalau di depan terus dilihat orang banyak, kalau kamu parkir terus klakson seenaknya tuh, ya prodiakon kelakuannya seperti itu ya. Saya pikir dengan begitulah kamu diubah pelan bisa menjadi lebih baik. Itu Romo mengatakan demikian. Terus akhirnya saya sebetulnya yang diajukan 3 orang, karena kebetulan wilayah saya nggak ada prodiakon yang sama sekali. Diajukan 3 orang, kata yang mengajukan bilang belum tentu diterima juga, udah diajukan aja lah, namanya diajukan 3 orang. Ternyata dari 3 orang, yang 2 nggak diterima, cuma saya yang diterima. Ya puji Tuhan, saya pikir ini waktunya saya melayani. Yang menarik waktu melayani, ada salah satu tugasnya adalah memberikan komuni pada hari Sabtu kepada orang-orang yang punya kesulitan untuk ke gereja, punya kebutuhan khusus. Kebanyakan stroke. Di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi bisa terima komuni. Surprise-nya apa? Sebetulnya orang-orang ini ingin ketemu orang, bisa diskusi, berbicara. Tetapi waktu mendatangi mereka, saya terkaget-kaget pertama kali. Kenapa? Yang menyediakan lilin dan lain-lain, itu pembantu. Padahal ada anak menantunya di situ juga. Saya kaget, apa begini ya? Kira-kira di pemikiran mereka ternyata itulah pekerjaannya prodiakon. Jadi doa juga nggak ikut. Saya kaget pertama kali, kenapa? Karena saya ngomong sendiri, jawab sendiri, ngomong sendiri, jawab sendiri. Kan Tuhan besertamu dan sertamu juga, ya kan? Karena orang yang itu tidak berdaya, cuma bisa terima komuni ya, mulutnya terima tapi nggak bisa bicara nggak apa. Dan itu banyak sekali. Mungkin Pak Heri Isa juga, karena Pak Heri Isa satu grup dengan saya. Surprise sekali, dan saya bilang luar biasa ya. Ternyata mereka sebetulnya ingin juga ada orang datang, orang yang menjenguk mereka, dan mereka penuh sukacita. Kembali tadi, biarlah orang mati bukan orang mati. Ada lagi yang mengatakan orang matinya 2 nih. Ya kan? Kenapa biar orang mati bukan orang mati? Orang matinya 2, yang satu mati beneran, sedasa, yang satunya orang yang tidak ikut Tuhan. Jadi biarlah orang yang ikut Tuhan, ya uruslah orang mati. Tetapi yang ikut aku, pergilah beritakan kerajaan Allah di mana-mana, karena keselamatan lebih penting, yang akan datang lebih penting. Sehingga perlu nih orang diselamatkan lebih banyak lagi. Karena waktunya sudah dekat. Menuju ke Yerusalem waktu sudah dekat. Menarik sekali kalau bilang orang mati ada 2, satu jenazah, satu orang-orang yang tadi, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Yang keempat,
Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ini juga sama ya. Semuanya excuse semua. Dia pikir seperti Elisa ikut Elia. Dia juga minta izin dan diberikan izin sama Elia. Tapi itu kan manusia, sedangkan ini Tuhan. Rupanya ikut Tuhan itu tidak menarik juga, atau dianggap kurang penting. Sehingga izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Dan apa jawaban Yesus? Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Pada saat itu, menurut saya ini agak sulit ya, perumpamaan-perumpamaannya ini luar biasa ya. Kenapa pada saat itu kalau diberi perumpamaan begini, mungkin kita juga bisa salah-salah apa nih. Tapi kalau kita lihat, yang orang yang siap untuk membaca, kalau menoleh ke belakang, nggak karu-karuan sih. Ya kan, tanahnya bisa miring ke kanan, miring ke kiri ya. Karena membaca itu kan harus lurus-lurus ya. Untuk nanti ya ditanamin oleh, misalnya tanam padi, tanam dan lain-lain. Jadi kalau orang yang tidak fokus, terus menoleh ke belakang, melihat balik ke belakang, artinya dia tidak siap meninggalkan semua kesenangan, kenyamanan untuk kerajaan Allah. Maka dari itu dikatakan di sini, mau ikut, tapi ada syaratnya. Nah, ikut Tuhan ada syaratnya. Tuhan sendiri mengirim anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, 100% diberikan. Kok kita yang mau ikut Tuhan masih pakai syarat segala macam. Di sini sama sebetulnya seperti banyak orang melakukan. Yang tadi saya katakan bahwa benar juga ya, apakah saya siap melayani? Kenapa saya enggak? Karena banyak kesenangan-kesenangan yang bakal hilang. Kalau dipikir, jadi prodiakon enak dong. Enaknya di mana? Enaknya duduk depan sendiri, ya kan? Apalagi kalau Paskah, nggak usah booking tempat, ya kan? Pasti dapat tempat duduk. Bapak Ibu sekalian, jadi prodiakon itu setengah jam sebelumnya sudah harus hadir. Kalau hari besar, Paskah, Natal, 1 jam sebelumnya sudah harus hadir. Jadi bukan tiba-tiba hadir terlambat dikit nggak apa-apa, yang penting dapat tempat duduk depan ya. Nggak juga ya. Jadi banyak hal-hal yang betul seperti Yesus katakan, fokus dan tidak mendua. Nah, kalau kita melihat beberapa hal yang Yesus berikan jawaban, artinya mereka disadarkan bahwa kalau ikut Tuhan ya harus siap segalanya. Saya masih ingat ada seorang muda kaya raya yang dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, sudah aku lakukan semuanya untukmu. Apa kekuranganku? Ini menarik sekali ya. Saya selalu ingat ini luar biasa. Kenapa? Orang kaya raya mau ikut Tuhan, dia tanya kekuranganku apa? Padahal dia sudah berderma, sudah membantu banyak orang. Tetapi Tuhan mengatakan, jualah seluruh hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Rupanya kata-kata ikutlah aku nggak terdengar. Kenapa? Aduh, kalau semua jual hartanya semua bagi-bagi orang miskin, ya aku jadi miskin juga lah. Sedihlah hati orang itu. Jadi dikatakan sebenarnya, kenapa orang kaya nggak bisa masuk kerajaan surga? Sebetulnya bukan karena orang kaya, tapi karena hatinya ada di harta dan lain-lain. Harta, kesenangan, dan lain-lain.
sehingga sulit masuk kerajaan surga. Artinya kalau kita mengikut Tuhan, pertama mesti totalitas dalam mengikut Kristus. Berarti menyiapkan diri untuk rela, ikhlas, menempuh perjalanan hidup yang tidak aman. Karena perjalanan Yesus tidak menggaranti aman. Banyak juga murid-muridnya yang matinya, menurut saya nggak beres semua ya. Waktu kita ngajar katekumen, ada anak-anak mengatakan, itu murid-muridnya Yesus, dua rasul itu matinya gimana ya? Petrus disalib dengan terbalik, ada yang kepalanya dipenggal, hanya Yohanes kalau nggak salah yang meninggal sampai usia tua. Tetapi yang lain-lainnya jadi martir. Jauh dari kenyamanan, ya, sehingga Yesus mengatakan, serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yang kedua, totalitas dalam mengikut Kristus berarti komitmen untuk berkorban dengan meninggalkan kehidupan lama yang penuh dengan kematian. Lalu mengarahkan diri kepada kehidupan baru, terutama Yesus yang hidup dan berjalan bersamanya. Ikutlah aku. Jaminan keselamatan. Itu yang Yesus janjikan kepada kita. Dikatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Yang ketiga, totalitas dalam mengikut Kristus berarti harus melakukan pekerjaan yang di depan. Yaitu pentingnya terus memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Berita sukacita diberitahukan kemana-mana. Sebab dunia yang berubah dengan cepat membutuhkan penyegaran dan penyelamatan. Makin lama kalau kita lihat, kadang-kadang nggak masuk akal. Orang salah bisa bebas. Orang benar bisa masuk penjara. Katanya bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Ini yang Yesus memerlukan kita-kita semua untuk ikut membantu memberitakan kerajaan Allah, berita sukacita. Maka Yesus mengatakan, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kesimpulannya pertama, menurut saya mengikut Yesus, jadikan Tuhan menjadi kepala. Sebenarnya menarik juga waktu Yesus mengatakan, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini bisa juga mengartikan bahwa gak mau Yesus dijadikan kepala. Kalau dia dijadikan kepala, kehidupan kita pasti menuju keselamatan, menuju kehidupan yang kekal. Karena Yesus datang dari surga. Meninggalkan perkara kematian, tetapi mengutamakan kehidupan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ikut Kristus, jangan menoleh ke belakang. Fokus, tidak mendua. Saya mengakhiri dengan refleksi, kira-kira pertanyaan yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah, apakah aku mengikut Yesus dengan segenap hati, ataukah setengah hati? Yang kedua, apakah aku hanya percaya kepada Yesus supaya bisa masuk surga,
tetapi enggan meninggalkan zona kenyamanan yang sedang aku nikmati, karena tidak mau hidup sangguli. Sangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Perintah Yesus jelas adalah agar orang yang mengikutinya terlibat melakukan misi Yesus. Artinya bukan hanya soal mengerti, belajar, tapi tidak terlibat melakukan misi Yesus. Misi Yesus adalah membangun kerajaan Allah, yaitu sukacita, keamanan, keadilan, damai sejahtera. Bapak Ibu sekalian, kita kesulitan mencari calon-calon atau orang-orang yang melayani Yesus di paroki kita. Kemarin Romo Tujuh mengatakan, mencari kaling aja setengah mati loh. Dicari 5 kaling, sampai Romo turun tangan sendiri mencari kaling. Itu bukan itu aja. Di seksi katekesi sekarang sedang mencari bibit-bibit baru regenerasi. Surprising kenapa? Karena waktu kita coba mapping, di katekesi ada 55 katekis. Separuh lebih umurnya di atas 55 atau sampai 60. Di atas 60 juga. Terus bagaimana kalau kita mengajar milenial ya? Kira-kira akan kesulitan nggak? Padahal menurut saya katekis ini garda depan ya. Menyiapkan orang-orang yang akan dibaptis secara Katolik. Dan saya ingat di si Romo Antonius Gunadi ya, mengatakan bahwa jangan asal kuantitas, tapi kualitas. Kalau kuantitas, itu nanti akan tersapu badai, akan cepat sekali hilang. Bapak Ibu sekalian, untuk jadi Katolik, nggak mudah ya. 10 bulan kira lebih. Saya selalu mengatakan pada katekumen baru, yakin kamu jadi Katolik? Siap 10 bulan lo belajar, di tempat lain cuma mengucapkan kata syahadat mungkin langsung dibaptis. Misal percaya Yesus Kristus baptis. Tapi tempat kita 10 bulan belum tentu dibaptis. Sayang sekali kalau sampai tidak didapatkan kualitas. Umat di Kelapa Gading ada 25.000 dan banyak sekali yang minta maaf, mungkin mengenal iman Katolik belum sepenuhnya memahami. Kami baru menyelesaikan fokus yang kedua, yaitu Katolisitas, 48 kali selama setahun. Setiap kali 4 modul dites, itu luar biasa isinya. Hal-hal yang betul-betul Katolik ini kaya sekali. Kaya dengan doa, kaya dengan luar biasa. Sayang sekali kalau nggak kita gali, siapa lagi? Di Prodiakon, saya kembali. Prodiakon itu pandemi, hampir separuh dipensiunkan. Karena usianya di atas 60, nggak boleh ke gereja sama sekali. Kira-kira kebayang nggak kalau prodiakonnya sedikit, terus umatnya banyak? Siapa yang ngasih komuni? Mudah-mudahan KKS sih banyak generasi baru ya. Tapi saya pikir, Bapak Ibu sekalian, kalau bukan kita yang melakukan misi Yesus, Romo kita terbatas loh. Dulu waktu saya kecil, saya sering didatengin Romo. Karena umatnya nggak banyak, Romonya lumayan, dia bisa hadir ke rumah-rumah. Tapi di Kelapa Gading, saya nggak yakin rumah saya aja belum pernah didatengin Romo. Gitu. Mudah-mudahan rumah Bapak Ibu pernah didatangi Romo ya. Tentunya kita yang harus berperan untuk terlibat melakukan misi Yesus. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih hal mengikuti Yesus yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa ikut melengkapi dengan cara pandang yang berbeda mungkin, sehingga perikop ini menjadi lebih kaya lagi,
Karena saya yakin dengan pengalaman kita masing-masing, melihat ini perikop yang tidak mudah, diomongkan mudah tapi sulit diikuti. Saya percaya bahwa kita harus berusaha, dan berusaha. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih banyak Pak Tony untuk pencerahannya, luar biasa. Tadinya banyak sekali jawaban Yesus itu tadi saya nggak ngerti, tapi sudah dibuka semua sama Pak Tony. Terima kasih. Sekarang waktunya untuk teman-teman. Silahkan untuk menjawab refleksi Pak Tony atau mau sharing. Dipersilahkan membuka mic-nya karena di chat saya lihat belum ada pengumuman pertanyaan. Silahkan buka mic-nya untuk langsung bertanya atau mau sharing pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Pak Paulus yang biasa membuka pertanyaan. Silahkan Paulus. Loh, kok saya? Ayo, yang lainnya silakan. dulu lah. Oh, belum ada, lagi mikir dia. Brosita tuh. Ayo Pak Paulus, ditambahin dong Pak Paulus. Nambahin Biar- apa? Biar kaya Pak Paulus. Pak Paulus kan Kayak pengalamannya apa? banyak nih. Pak Paulus nih supaya jadi prodiakon Pak Paulus. Apa sudah pernah ya? Belum. Belum ya? Kalau seksi liturgi saya pernah. Oh, sesi liturgi ya. Begini, kalau saya nambahin, saya melihat Injil Lukas itu selalu berbicara tentang kerahiman. Lukas itu mau bercerita kepada orang Yunani, siapa sih Yesus? Siapa sih Allah? Bagaimana perlunya mengikut Yesus? Karena Allah itu Maha Rahim, Maha Pemurah, dan Maha Kasih. Saya sangat suka antara Lukas dan Matius. Sementara kalau Matius itu kalau kita bicara selalu berkonotasi galak, mengkritik tentang kebebalan orang Yahudi. Sementara kalau Lukas itu justru sebaliknya berbicara tentang kemurahan, kerahiman, dan sebagainya. Nah, dalam topik ini kita bertemu juga tentang kesulitan Yesus melewati daerah Samaria. Kita tahu orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak saling menyukai karena pada zaman dahulu ketika utara dan selatan pecah, utara Israel menghina selatan sehingga mereka mendirikan hari sucinya sendiri dan kota ibadahnya sendiri di Samaria, dan mereka menghina Yerusalem sebagai pusat kota. Namun utara jatuh dulu dalam penjajahan dan mereka dicampur oleh bangsa asing sehingga orang selatan gantian menghina dan tidak suka sama orang Israel Utara, di mana itu tuh bukan orang Israel lagi, udah campuran, udah bukan pure breed gitu loh. Jadi itu mulai dari masa pembuangan, penjajahan, lalu selatan yang itu terus sampai ke zaman Yesus bebuyutan. Jadi di sini bisa dibayangkan memang masuk akal bahwa mereka tuh nggak suka dengan sepak terjangnya orang selatan.
Nah, kalau di Lukas kita tidak dijelaskan muridnya Yakobus dan Yohanes kakak beradik sebagai Boanerges. Kalau dalam Matius kita dijelaskan Yohanes dan Yakobus kakak beradik ini sebagai kakak beradik yang temperamental. Mereka meniru kisah Elia ketika nggak terima, biarlah langit nyamber kamu, gosong. Dia ceritanya mau meniru begitu karena dia merasa gue bersama orang yang sangat sakti. Jadi gue bisa bikin gosong. Elia aja bisa. Kenapa kita enggak? Biar tahu rasa. Tapi Yesus dalam cerita Lukas dia tidak mau begitu. Dia mau menggambarkan kerahiman Allah yang berbelas kasih. Seperti tadi Pak Tony mengatakan, mengatasi masalah tidak dengan masalah, tapi dengan kasih. Bahwa, oh tidak boleh demikian. Nah, saya cuma kurang setuju bahwa tentang orang mati, itu Pak Tony mengatakan kemungkinan ada 2, tapi saya tidak membaca ada 2. Kenapa dibahas ini tentang menguburkan orang mati? Di dalam adat Yahudi memang adalah suatu kebiasaan bahwa menguburkan orang mati itu adalah sesuatu yang penting. Kisah, lupa saya. Itu yang buta matanya itu loh, siapa namanya? Pak Santoso. Tobit. Menguburkan orang mati memang menjadi kebiasaan bahwa orang Israel harus menguburkan. Seperti kayak orang Muslim, sebelum matahari terbenam, mereka harus sudah dikuburkan. Jadi sesuatu yang penting. Nah, namun, di sini kita melihat bahwa maksud dari Lukas. Mereka punya tabiat kebiasaan yang penting. Betul. Tapi, itu orang mati. Makanya dia bilang, biarlah orang mati ngurus orang mati. Sebab berhubungan dengan Yesus adalah masalah kehidupan. Suatu janji kehidupan yang mau dijanjikan oleh Yesus sehingga dibilang, kamu beritakanlah kepada orang-orang bahwa suatu janji kehidupan masa depan. Kalau udah mati, ya udah. Apesnya dia. Nggak dengar kabar gembira, nggak mendengar kabar baik. Bukan kabar gembira ya, kabar baik. Saya ralat. Jadi, maaf ya rada panjang. Lalu, di sini Lukas mau mengutip lagi tentang Elia. Bahwa mau ini dulu, pamit dulu ya sama orang tua. Gimana? Kalau pamit sama orang tua, artinya kamu sudah tidak mengutamakan lagi akan pentingnya siapa itu yang datang, yaitu anak Allah, yang mana harus kita dahulukan. Bagaimana pentingnya, bagaimana janji keselamatan yang dijanjikan oleh beliau, Yesus Kristus. Ini ceritanya Lukas mau bercerita sama orang Yunani. Jadi kenapa sih perlu penting gitu loh. Kita kan pamit mesti perlu. Enggak. Kalau kamu pamit, nanti urusannya makan-makan. Seperti kayak Elia. Nanti urusannya begini. Nanti urusannya begini. Panjang. Bahwa mengikut Yesus adalah suatu privilege. Ikut sekarang, tidak mikir macam-macam, jawabannya ya dan pasti.
adalah kesiapan kita, kesediaan kita dalam menanggapi suatu panggilan. Kenapa? Karena beliau adalah anak Allah. Anak yang penuh kerahiman, Allah yang maha rahim, maha pemurah. Sehingga tidak perlu justru dia yang menunggu kita, tapi kita yang harus patut menjawabnya ya dan amin. Jadi saya mau menggambarkan di sini keindahan dari Injil Lukas dalam mau menggambarkan pesannya itu indah tentang bahwa siapa itu Allah. Kenapa kita itu mesti menjawab iya. Kenapa kita tidak perlu nunggu-nunggu dulu. Kalau misalnya diminta kayak Pak Tony. Saya telepon, Pak Tony, kita dari KKS, bawain ya Sumur Yakub. Hah? Oh, ya deh. Wah, itu saya senang. Nggak pakai, oh mesti gimana ntar. Nanti dikabari sama Bu Rosita. Oke Pak Tony? Oke. Nah, langsung jawabannya ya. Kesediaan. Jadi Injil Lukas itu memang mau menggerakkan pendengarnya untuk kesediaan langsung dengan sukacita. Bukan dengan tetek bengek yang nggak karuan. Harus ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin ini. Lu mau? Ya, selebihnya nanti akan Tuhan yang ngurus. Akan memudahkan dalam hidupmu. Saya bilang memudahkan. Karena belum tentu memang dalam satu panggilan menjadi mudah. Pak Tony disuruh minta membawain, ya pusing juga. Ya nggak Pak Tony? Oh ini bagaimana sih ini, gini. Ya pusing juga, selalu ada pusingnya. Tapi ya seperti Pak Tony bilang, Roh Kudus yang pimpin Pak Tony. Ya nggak? Sehingga bisa membawakan dengan lancar. Jadi saya cuma berniat menambahkan dari sudut keindahan Lukas. Karena saya suka sekali sama Lukas dan Matius. Di mana dua itu sangat kontradiksi. Yang satunya galak, yang satunya wow gitu loh. Ceritanya Allah itu yang begini gitu. Matius malah lu tuh bebal. Lu tuh bampet. Begitu sekian dari tambahan dari saya Pak Tony. Terima kasih Pak Paulus, luar biasa nih. Sejarahnya nih mantap sekali nih Pak Paulus nih. Masih banyak belajar sama Pak Paulus. Oh, enggak lah. Terima kasih Pak Paulus. Ya, sama-sama. Ya, thank you Pak Paulus. Ya, Yuni. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan atau mau Bu Eti menjawab tadi refleksinya juga boleh dengan sharing. Sahabat KKS Bu Ani biasa juga banyak nih cerita. Oh Bu Ani. iya Bu Ani, mana Bu Ani? Kok menghilang? Ada nggak? Oh, udah nggak ada ya? Udah nggak ada ya, biasa. Ani Blok B. Pak Santoso nih, seger. Yang udah lama nggak dengar suaranya. 2 minggu menghilang. Ya, Ulang tahun. silakan. Baru 1 minggu, aduh. Oh iya. Ulang tahun menghilang ya? Enggak dong. Iya, cukup menarik sekali ya bacaan Injil tanggal 26 ini ya. Lukas 9 ayat 51 sampai 62 ini. Sesuai dengan judul tema yang dipilih Pak Tony tadi, saya sangat tertarik juga dalam hal mengikuti Yesus. Yesus di sini sebenarnya tidak memaksa. Ayo kamu ikut, ayo Santoso, Pak Paulus ikut saya. Dia bilang, enggak. Ya. Justru inilah
dalam hal mengikuti Yesus adalah satu pilihan kita bebas, pilihan bebas kita. Dan satu hal juga yang saya lihat di sini, Yesus sangat berterus terang banget gitu loh. Tidak menutup-nutupi, jika engkau mengikuti aku, dikatakan di sini di ayat 58, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini udah sangat gamblang banget. Bisa nggak kita menerima hal ini gitu? Yesus menyampaikan ini di awal-awal. Nggak nanti kalau kamu sudah ikut, nanti saya baru kasih tahu ya. Paulus atau saya mungkin bisa ngamuk nanti. Katanya mengikuti engkau Yesus bisa semuanya terjamin gitu ya. Bisa dapat bini. Bisa dapat pacar. Tapi justru kok malah mengikuti engkau, saya mengalami hal-hal yang tidak nyaman di sini. Nah, itu dari awal sudah disampaikan oleh Yesus sendiri. Inilah pilihan. Kita bebas memilih. Nah, dalam hal kebebasan memilih, ini tidak terlepas juga dari bacaan-bacaan yang sebelumnya. Saya melihatnya juga menjadi satu kesatuan dari bacaan liturgi hari ini, dari bacaan kedua maupun bacaan pertamanya. Sebagai orang yang belum merdeka tidak bisa memilih. Tapi di sini kita sudah dimerdekakan. Itu dari bacaan kedua, kalian sudah dimerdekakan, bebas mau memilih ikut atau tidak. Itu sangat menarik. Tapi ditegaskan sekali lagi pada bacaan pertama bahwa kemerdekaan itu sudah ada, dinyatakan di sini. Lalu ia memasak dagingnya dengan kayu bajak itu sebagai kayu api. Kalau kita lihat kayu bajak itu kan yang melekat di tubuh lembu membajak, itu terikat dia. Tapi justru di sini sudah dimerdekakan, tidak ada lagi kayu bajak itu. Kayu bajaknya sudah dipakai untuk membakar. Sudah tidak ada lagi, tidak ada keterikatan lagi. Jadinya kita sudah merdeka di bacaan kedua. Merdeka untuk memilih, tapi janganlah kemerdekaan itu disalahgunakan. Sehingga kita justru jangan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup berdosa lagi. Itu loh. Saya lihatnya bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injilnya sangat berkaitan banget gitu. Jadi ya, dalam hal mengikuti Yesus, yaitu pilihan kita yang bagaimana? Yang merdeka ya, Pak San? Yang merdeka, betul. Nah, kemerdekaan itulah bagaimana kita menyikapi kemerdekaan yang telah diberikan itu. Apakah kita merdeka untuk mau kembali lagi seperti hidup yang lama? Atau merdeka memilih hidup mengikuti roh, yaitu roh Allah itu sendiri. Oke, itu aja Pak Tony, tambahannya teman-teman. Ya, Pak Paulus. Ya. Saya menarik sekali Pak San tadi mengatakan Yesus sudah di jauh hari di depan mengatakan nggak menjanjikan suatu kemudahan, suatu keenakan. Kok pada zaman sekarang seringkali kita melihat teori kemakmuran, kesuksesan, di mana belon-belon, kalau kamu ikut Yesus,
kamu bakal sukses, kamu bakal jadi kaya. Kalau kamu nggak kaya, kamu kere, bukan anak Yesus kamu. Sementara Yesus justru bilang, ya elah, nyender kepala aja kagak ada tempatnya, gitu loh. Jadi kadang kita lupa ya bahwa orang terbuai zaman sekarang itu, Yesus, aku sudah mau ikut kamu, kan kamu menjanjikan suatu begini, kamu menjanjikan, mungkin Yesus bilang, kata siapa non? Kata siapa om? Gitu. Lu ikut gua mah kesadaran bebas, nggak ada yang maksa dan nggak mudah, gitu loh. Lu ikut gua karena lu happy, gitu loh. Bukan karena lu pengen dijanjiin apa-apa. Jadi sesuatu yang saya terlewatkan bahwa dia sudah menjanjikan dari awal, aku nggak bisa janjiin macam-macam loh ke kamu, hanya suatu keselamatan. Tapi hidupmu belum tentu enak. Tempat senderan kepala aja nggak ada, gitu loh. Artinya kan bahwa suatu nyender kepala aja itu nggak punya, gitu loh. Jangankan rebahan, senderan kepala aja nggak ada. Berarti kan udah susah banget gitu loh. Maksudnya ya nggak mudah. Gitu. Pak Tony dipanggil ya nggak mudah, jadi malah pusing ya Pak Tony. Ini membawa tugasnya. Nanti saya bilang, nanti Bu Rosita yang ngasih tugasnya kapan? Waduh, ya udah mau. Tapi dia jawabannya ya langsung. Tapi ya itu mesti nyari-nyari, dia pusing dari awal, sudah tadi bilang, wah ini pusing, terjemahannya banyak loh ini. Tapi ya dia panggil juga. Ya itu Pak Santoso, thank you. Diingatkan bahwa panggilan untuk mengikut jadi murid Yesus itu memang not easy. Ya, kembali lagi saya juga merefleksikannya di ayat 58 tadi. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang gitu kan. Saya membayangkan serigala, burung, sarangnya, liangnya itu kan rumah gitu. Sementara mengikut Yesus aja tempat nyender kepala nggak ada ya Pak? Nyender kepala nggak ada. Nah, kalau kita lihat lagi, rumah itu kan sesuatu tempat yang nyaman. Nah, kalau sudah mengikuti Yesus, jangan lagi kita pikir untuk kembali ke tempat kita yang nyaman tadi. Tapi mungkin ada tempat yang lebih nyaman dari rumah yang kita bayangkan. Ada tempat yang lebih nyaman dari rumah yang kita bayangkan. Maksudnya? Yang kita kan cuma bisa memikirkan, wah kalau saya ikut Yesus, kemanapun kau pergi, aku ikut kan, gitu kan. Kalau dia kepikir mau pulang lagi ke rumah, sedangkan udah mengikuti Yesus, nggak tahu berapa ratus mil, berapa ribu mil jauhnya, terus dia mau pikir mau pulang. Kayak mana ceritanya? Ya itu, makanya perlu suatu kemerdekaan, kesadaran atas menjawab panggilan dari menjadi murid Yesus. Makanya itu saya bilang ini keindahan dari Lukas menempatkan suatu panggilan, bahwa panggilan itu adalah suatu kesadaran. Yeah. Kenapa perlu kesadaran? Karena yang manggil itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Gitu. Makanya saya dari awal saya melihat Lukas itu begitu menggambarkan akan kasih, akan Allah yang maha kudus, yang maha segalanya gitu. Beda sama Matius. Oke. Iya. Ya. Terima kasih Pak Santoso. Makanya diperlukan seperti kata Pak Tony tadi totalitas ya Pak. Ya. Sekarang ada lagi yang mau menambahkan? Yun, pengen nambahin sedikit. Bu Eti, silahkan Bu Eti. Banyak nggak apa-apa Bu.
Banyak-banyak. Ntar yang lain nggak kebagian. Kalau Paulus memang jago, dia ahli benar kita. Pak Tony, saya salut loh mendengar sharing Pak Tony bahwa totalitas memang betul ya. Pak Tony mengatakan dengan ini, ya ikut Yesus walaupun tanpa alasan apapun, pokoknya siap gitu ya. Saya salut dengan orang-orang seperti Pak Tony. Banyak di teman-teman kita juga seperti itu. Saya nggak usah sebut satu-satu ya. Tetapi pada kenyataannya, ketika kita sudah mengatakan total ya ikut Yesus. Nah, begitu kena badai kehidupan, ada hal-hal yang betul tidak bisa kita terima, itu nggak gampang loh. Contohnya ketika kita anak sakit aja, seperti saya alami, aduh itu berat sekali. Karena apa ya, kok cobaan ini kok begitu berat yang saya rasa. Tetapi kembali lagi, saya harus ingat bahwa ketika dulu saya mengatakan, iya mau ikut Yesus, ya konsekuensi ini yang harus saya tanggung. Jangan saya lagi menoleh-noleh ke belakang seperti yang tadi Pak Tony bilang itu. Jadi dalam hal ini saya ingat benar Rosita selalu ngomong, yang penting itu komitmen. Terus, jadi ketika kita punya komitmen, ya udahlah, walaupun seperti apa jalannya, seperti apa sakitnya, ya tetap harus komit. Kalau itu saya sih seperti itu aja sharingnya Yunita. Terima kasih. Terima kasih Bu Eti. Thank you Bu Eti. Sama-sama. Ngomong nih, Mbak. Yuk Pak Toto silahkan. Pak Toto. Aku lihat itu ada tiga macam orang. Yang pertama, dia kan menawarkan diri. Aku mau ikut kamu. Kan Yesus cuma ngomong nggak punya sarang, nggak punya untuk merebahkan. Lah, saya melihat background orang itu. Mungkin orang itu nggak punya keluarga, nggak punya kerjaan. Jadi orang yang lontang-lantung ya udah ikut aja apapun jadinya. Satu. Terus orang yang kedua, Yesus yang ngomong, kamu ikut aku. Saya pikir orang itu lagi punya beban. Jadi dia harus menyelesaikan beban itu dulu. Dia nggak mau lari dari tanggung jawabnya. Jadi dia mau mengubur bapaknya ya. Dia ngomong mau mengubur bapaknya. Itu. Lalu orang yang ketiga. Orang ketiga kan dia yang menawarkan diri. Aku mau ikut. Tapi aku mesti pamitan dulu dong dengan keluargaku. Aku salut dengan dia. Dia punya tanggung jawab, punya niat baik, punya keluarga, dan dia memang harus pamitan dong kalau mau pergi. Perginya kan kemana nggak tahu, nggak cuma sehari 2 hari, perginya bisa lama. Jadi saya kira saya salut sama orang itu, dia akan pamitan dulu. Itulah yang, jadi semuanya adalah baik. Nggak ada yang nggak baik ketiga-tiganya ini. Itu aja. Makasih. Yunita. Yuk, terima kasih Pak Toto sudah menambahkan sharingnya. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan. Ya, Yunita. Yuk Pak Heri, silahkan. Hari ini kan kita berbicara menjadi pengikut Yesus yang komitmen dan juga prioritas. Artinya untuk mengikuti Tuhan Yesus kita pun harus menempatkan diri nih sebagai yang terutama dalam hidup kita. Kalau kita ditanya, teman-teman ditanya, hidup kita mau setia atau mau sukses? Ada satu pertanyaan yang sering kita dengar gitu ya. Allah tuh menjadikan kita tuh sebetulnya menjadi anak-anak terang. Semua menjadi anak terang. Anak yang kudus ya. Seperti dikatakan bahwa kita adalah turunan Abraham. Kita anak-anak terang. Kehidupan kita tuh semua adalah anugerah.
kita diberi keselamatan oleh Tuhan dan sebagainya. Tetapi kan keselamatan itu kita tidak bisa dapatkan begitu saja. Itu menjadi pengikut Yesus di dalam penjarahan hidup ini kan ada usaha. Usaha itu apa? Ya, seperti Injil hari ini. Injil hari ini adalah Injil yang memperlihatkan bahwa kehidupan bersama Yesus itu adalah memanggul salib. Tadi juga Paulus bercerita tentang teori kemakmuran, apa segala macam. Tapi kita kan semua kembali. Kalau kita mau setia, kita mau komit sama Tuhan, disinilah letaknya. Bahwa di dalam Yesus adalah memanggul salib. Bagaimana dalam menjabarkan kita memanggul salib di dalam penjarahan hidup ini? Inilah satu hal yang membuat kita berkomitmen adalah kita harus setia. Ya, seperti kita atau Pak Tony yang begitu mau menjadi seorang pemimpin katekis. Jadi pemimpin saya itu ketua saya. Mau juga jadi prodiakon. Belum lagi kesibukannya di mana-mana, ya. Saya kadang-kadang, saya nih di dalam hati saya sudah usia segini, kan, sekian tahun mengajar, tiba-tiba saya berpikir, udah dulu ya, saya mau mengundurkan diri, saya mau kasih yang lebih muda dari saya untuk mereka mengajar. Jadi ada regenerasi gitu maksudnya. Tapi tiba-tiba nih Pak Tony, Pak Indra, terus apa, justru mengangkat saya menjadi seorang ketua di bidang lansia. Nah, ketika saya dibilang begitu, apakah saya menolak? Itu suatu contoh bahwa itulah di dalam kehidupan kita, penjarahan hidup saya tuh nggak bisa mengatakan tidak. Karena ini saya mau setia seperti tadi saya katakan. Menjadi pengikut Yesus, saya mau setia. Jadi apa yang saya lakukan itu bukan semata-mata, saya mau jadi famous. Saya mau menjadi hebat karena saya juga seorang prodiakon, melayani dan segala macam. Ini adalah bagian dari kehidupan. Bahwa penjarahan hidup, kembali saya tekankan, bahwa inilah penjarahan hidup yang Tuhan telah memberikan kita anugerah dan keselamatan itu, jangan kita sia-siakan. Ya. Jangan kita menjadi lemah, atau karena usia, atau karena penyakit. Banyak yang lebih hebat dari kita, banyak yang lebih istilahnya sebetulnya hal mereka tuh sebetulnya kemampuan mereka tuh nggak sampai situ dalam hal fisik, tapi mereka mau bekerja menjadi pewarta, mau menjadi bekerja untuk kegiatan sosial dan sebagainya. Itulah yang saya juga salut kepada mereka. Dan saya pada malam hari ini juga merasakan bahwa saya merasa bahagia karena di dalam KKS juga saya bisa menambah banyak pengalaman, ya, terutama teman-teman saya itu Rosita, Eti, kita, ya mudah-mudahan kita semua memperoleh menjadikan komitmen kita kesetiaan itu kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dianugerahkan. Terima kasih. Amin. Amin, Heri. Terima kasih Pak Heri. Pak Heri. Ya. Terima kasih. Pak Heri ini kalau ada lansia-lansia mau dibaptis, silakan hubungin Pak Heri, Pak. Bapak Ibu, kalau punya saudara, umur berapa mau dibaptis, Pak Heri spesialisnya. Kalau Pak Haji spesialis apa? Pak Haji ngajar, Pak. Ngajar. Iya. Ngajar baptis. Ngajar baptis. Ini suara siapa sih? Pak Heri. Oh, Pak Heri. Iya. Iya, Yun. Yuk. Silahkan, Pak Bambang sudah ada mau bertanya?
atau mau menambahkan, silahkan Pak. Iya, malam teman-teman. Malam Pak Tony. Selamat malam Pak. Malam, Bang. Ya, yang disampaikan Pak Tony ada 2 perikop ya. Saya mendapatkan refleksi justru di perikop yang pertama pada malam hari ini. Kan Yesus dan orang Samaria ketika dia menuju Yerusalem, mereka lewat Samaria, padahal dia harusnya bisa lewat muter gitu ya, Dekapolis, tapi dia sengaja lewat Samaria. Saya pikir Yesus ngajak murid-murid itu sengaja lewat Samaria, pasti ada apa-apanya. Yesus itu bermaksud untuk mengajar terutama Yakobus dan Yohanes, dan ternyata benar kan, ketika Yesus lewat di daerah Samaria, Yesus itu ditolak. Mereka marah, kedua itu marah, malah ditegur oleh Yesus. Jadi saya lagi merefleksikan diri gitu ya. Padahal sebelumnya Yesus itu sudah mengajar murid-muridnya loh, rasul-rasul, untuk menyayangi musuh gitu. Di bab 6 itu sebelumnya Yesus sudah mengajar mereka tentang kasihilah musuhmu gitu. Lalu dan jangan menghakimi, itu juga di bab 6. Belum lama loh mereka itu diajar mengenai jangan menghakimi, mengasihi musuh. Tapi sekejap itu pula mereka itu tiba-tiba bisa berubah gitu. Total lupa apa ajarannya Yesus. Jadi refleksi buat saya adalah mereka itu masih dekat loh dengan Yesus. Yesus ada di situ. Dia bisa emosi kayak macam begitu. Dia lupa segala semua pelajarannya. Apalagi kita nggak dekat dengan Yesus. Siapa yang negur kita? Siapa yang ngingetin kita? Nah, saya pikir malam hari ini perikop yang dibawakan oleh Pak Tony, yaitu Yesus dan orang Samaria ini mengingatkan saya gitu. Bahwa saya itu bisa lupa segala ajaran Yesus kalau kita ini emosi gitu. Jadi itu yang pertama saya pikir Pak Tony, teman-teman ya. Jadi wah kaget juga saya ini. Lalu bukankah Yesus itu juga mengajar? Sebelumnya itu saya baca nih barusan, tadi saya minta waktu sama Yunita, saya baca di bab-bab sebelumnya. Yesus itu lagi belum lama itu mengutus 12 rasul. Mereka tuh diutus untuk apa sih? Yang ngobatin orang, mengajak orang untuk bertobat, mengajak ikut jalannya Yesus. Yesus sudah ngingetin, kalau kamu lagi memberitakan kabar baik, Injil di satu tempat, dan kamu ditolak, Yesus itu sudah ada jawabannya, kebaskanlah debumu, kan begitu. Belum lama loh dia diajar ini. Ini pada waktu Yesus dan murid-murid ada di Samaria, itu terjadi. Jadi murid-murid itu nggak ingat, terutama Yohanes sama Yakobus, kalau mengalami penolakan di satu kota, kebaskan debunya. Kamu pergilah ke kota lain. Nah, akhirnya kan Yesus ngajak mereka pergi dan membiarkan Samaria, orang-orang Samaria ini. Yesus sudah mengingatkan kita loh. Ketika ada orang-orang yang menolak Yesus, menolak ajarannya, nanti pada waktu penghakiman terakhir, yang menghakimi itu Yesus ketika dia datang kedua kalinya. Bukannya manusia, ini apalagi Yohanes sama Yakobus nih mau menghakimi. Nah inilah yang saya pikir dikritik keras. Menurut saya ini dikritik keras ya. Yesus menegur mereka. Menurut saya itu ayat 55 ya Pak Tony ya. Saya pikir itu keras itu menegur mereka. Jadi saya lagi merefleksikan diri. Aduh, mereka ada di dekat Yesus sudah bisa begitu lupa segalanya. Apalagi nih kita nggak ada di sekitar Yesus ya, kita bisa lupa. Jadi saya pikir apa yang dapat refleksi pada malam hari ini yang pertama nih Yesus dan orang Samaria. Mengenai mengikuti Yesus saya belum baca lagi, mohon maaf saya belum dapat refleksi. Tapi saya pikir di antara yang peserta di sini sebanyak 37 orang pasti panggilannya bermacam-macam dan bervariasi. Pak Tony pakai jalan orang lain, saya pun demikian pada waktu tiba-tiba saya menggauli kitab suci, mencoba menjalin relasi dengan Tuhan Yesus. Ternyata panggilan saya itu datangnya lewat chat. Dan itu pun sungguh menurut waktu itu saya pikir kebetulan. Tapi setelah saya tengok ke belakang dan sampai saat ini
Saya pikir kok itu semua tidak ada kebetulan. Bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang memanggil kamu. Itu ayat itu benar. Dan ternyata panggilan saya memang harus lewat jalan berliku. Lewat CAP, terus ikut komunitas, ya akhirnya nyicipin belajar kitab suci, ya udah sampai sekarang. Saya pikir itu ya, jadi panggilan saya seperti itu kurang lebih lah, mengikuti Yesus. Dan kalau di sini diceritakan bahwa ada yang diajak Yesus, tapi dia nggak mau, menolak, cari alasan gitu. Padahal murid-murid yang di sekitar itu, Yesus pada waktu memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes itu, ikutlah aku, mereka langsung nggak pakai pikir loh. Apalagi Lewi, si pemungut cukai, ikutlah aku, dia juga langsung ikut. Nah, ini ada kontras gitu. Berarti memang dalam kehidupan itu ada orang yang memang diajak untuk ikut Yesus, ada yang nolak. Jadi kita nggak usah kaget. Saya pikir itu ya Pak Tony dan teman-teman, selamat malam. Terima kasih Pak Bambang, luar biasa Pak. Terima kasih Pak Bambang. Silahkan, ada lagi teman-teman. Bu Rosita, mungkin nih Bu Rosita nih, ya lagi merenung Bu Rosita. Ya. Oh, ada Bu Nesia. Ya sih rasa ya seperti Pak Tony gitu ya, Pak Tony gitu ya, itu memang sudah orang yang sudah kan Yesus memanggil setiap dari kita ya, dikasih free will ya, kebebasan. Tetapi begitu kita sudah yes ya, mau mengikuti Yesus, nah kita mesti radikal. Maksudnya benar-benar fokus seperti Pak Tony tadi bilang. Apapun kita yes gitu ya Pak Tony ya. Seperti Pak Tony bilang diminta KKS untuk mengisi hari ini, dia langsung yes. Itu orang yang sudah benar-benar secara radikal ikut Yesus gitu. Kadang kita seperti itu, kita jadi sibuk nih. Kiri kanan orang minta kita bantu, kita nggak berani ngomong no gitu ya Pak Tony ya. Itu yang saya alami juga, saya nggak berani ngomong no. Tapi kita mesti fokus. Kalau semua kita ke kiri ke kanan kita ambil dan kita tidak fokus, tidak bagus juga. Nah dari cerita maksudnya saya perikop hari ini, seperti Pak Bambang bilang, banyak orang yang menolak Yesus juga. Ya, sepertinya ya itu biasa sih, biasa. Kita ditolak sama orang, kita minta tolong orang itu biasa. Tapi kita bisa melihat bahwa orang yang sudah benar-benar dipanggil sama Yesus dan sudah menjawab yes, dia tidak nolak. Dan dia akan mati-matian karena dia menjalankan itu bukan untuk manusia. Kayak Pak Tony ini diminta kita bukan untuk KKS, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, seperti KKS ini, saya juga sebenarnya merasa ya, saya suka merenung nih. Perlu nggak ya ini Zoom ini diteruskan? Ada nggak ya gunanya ya? Kadang-kadang jujur ya umat Katolik itu sangat memilih pembicara yang heboh gitu kan, terutama Romo aja mereka memilih yang lucu, yang tidak ngantuk. Tetapi mereka lupa bahwa melalui siapapun itu Yesus bicara nih, Yesus berfirman. Apa maknanya terhadap hidup kita? Itu kan, itu yang saya sering renungkan. Makanya akhirnya saya dapat nih insight, dapat gitu ya. Wah, mewartakan itu ya mesti tetap berjalan dimanapun kapanpun kita berada. Saya berasa dengan Zoom ini Tuhan telah meminta kita nih, siapapun yang hadir di sini maupun pembicara yang kita undang untuk mewartakan sedikit saja yang mereka katakan. Kita tidak tahu di sana ada orang yang mendengar entah langsung entah melalui YouTube dan dia bertobat. Ada beberapa orang yang WhatsApp saya pribadi, dia bertobat setelah mendengar orang bersaksi di sini. Praise the Lord. Saya berasa itu luar biasa.
Karena kita nggak sadar apa yang kita ngomong itu dia bertobat gitu. Itu pertama. Terus kedua, saya mendapat peneguhan nih dari Romo. Dia panggil saya. Walaupun sudah offline, Zoom, KKS tetap lanjut ya, katanya. Saya kaget, karena selama kita pandemi menjalankan ini, tidak pernah mendapat, saya hanya untuk kemuliaan Tuhan ya, saya tidak mengharapkan pengakuan dari siapapun, bahwa wah ini nih ada hasilnya apa tidak, karena Tuhan yang berkarya di sini. Ketika saya down, saya sedang sedih, tapi saya tetap mesti tayang di sini dan dipanggil Paulus untuk sharing, walaupun saya sebenarnya lagi hati galau gitu. Tapi saya berasa Tuhan yang bicara gitu loh, Roh Kudus yang bicara. Itu saya alami benar ya. Saya selalu bilang sama Tuhan, kalau Tuhan mau memakai kita untuk bersaksi ataupun mewartakan, silahkan Tuhan hadir di sini, Tuhan berkarya. Dan puji Tuhan dia selalu hadir. Bayangin ya, saya sekarang tidak pernah menghitung siapa yang masuk ke sini, saya tidak pernah. Karena kalau Tuhan mau berkarya kemanapun dia bisa kirim firman-Nya itu, gitu loh menurut saya. Jadi sebagai pengikut Yesus itu yang tadi Pak Tony katakan, kita mesti begitu kita kita mesti radikal. Jangan suam-suam kuku, jangan memilih yang nyaman, jangan. Tuhan tidak mau. Makanya dari 3 orang itu alasannya 1001 macam. Ya kan? Jangan sampai kita seperti Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu bilang ke Lazarus kan, tolong sampaikan kepada saudaraku yang masih di dunia nih, di neraka tuh panas, intinya gitu ya. Ini yang saya tambah-tambah ini. Di neraka panas, ayo bertobat. Tapi apa katanya? Bapak Abraham bilang, orang yang mati hidup kembali bangkit pun dia tidak percaya. Gimana perkataan saya? Itu yang kita alami. Yesus telah mati, bangkit untuk menebus kita. Tapi begitu banyak orang yang tidak setia dengan Yesus. Saya rasa kita mesti radikal ikut Yesus, apapun itu. Seperti Bu Eti bilang, bukan gampang ikut Yesus, ya kan? Di tengah badai, kalau kita ikut Yesus, Yesus hadir. Badai itu bisa kita taklukkan, itu menurut saya. Dan saya ngalami. Begitu saya kena badai, saya tetap Tuhan, berkaryalah Tuhan, saya sudah tidak kuat. Itu badai pergi sendiri. Benar, ini saya alami. Lain kali saya sharing, cukup. Terima kasih sudah menjadi bagian dari KKS mewartakan firman. Terima kasih ya Pak Tony. Terima kasih, Boros. Terima kasih, Kalau itu singkatan, Boros. Kalau itu singkatan, God always listening and understanding. Ya, benar Pak Tony, benar. Makanya saya sering bilang Bu Eti itu ya orangnya murah hati. Saya bukan muji nih Bu Eti ya, orangnya murah hati. Tapi dia gelombang badainya lagi besar nih. Saya selalu bilang dia, Bu Eti, coba di antara badai yang besar itu, merasakan nggak kehadiran Tuhan? Ada angin sepoi-sepoi yang hadir di dalam diri dia. Coba renungkan. Itu yang saya pernah alami seperti itu ya Bu Eti ya. Badai itu lama-lama hilang Bu Eti. Yang kita rasakan itu angin sepoi-sepoi kesejukan yang masuk dalam. Aduh, luar biasa meneguhkan Ros. Nah, itu aja kita saling meneguhkan kok. Saya juga seringkali banyak badai, tapi kan saya tetap mesti tampil prima ya nggak Paulus, dipanggil Paulus terus. Karena Bu Ros lagi menikmati angin sepoi-sepoinya itu. Iya, semoga ya. Terima kasih ya. Enjoy saja. Ya, terima kasih Ciros. Ada lagi? Ini ada Bapak, Bu Nesia mungkin mau sharing. Masih ditutup Indonesia. Ya, selamat malam. Maaf, baru masuk, baru join.
Pak Tony Kenapa? Iya, maaf, karena ada tugas katanya, ada tugas lain. Gitu. Sepertinya kalau kita bicara di sini ya, semuanya juga sudah pengikut Kristus, sudah radikal, baik-baik semua, menderita karena Kristus, kita kuat. Nggak ada sesuatu ya yang yang menghalangi kita untuk kita menjadi corong-corong Kristus. Terutama kan Pak Tony ya sebagai ketua katekis, itu katekis adalah corong Kristus, tetapi juga Rosita juga sebagai KKS juga corong Kristus juga, membawakan kabar sukacita. Di dalam kabar sukacita ya ada tidak sukanya, pasti. Tapi kitanya melaksanakannya ya dengan sukacita aja. Kalau segala sesuatu yang besar kita anggap udahlah nggak ada apa-apanya gitu, itu akan menjadi tidak ada apa-apa. Tapi kalau sesuatu yang kecil kita bilang, aduh ini gimana ya, bakal jadi besar juga. Enjoy aja ya kali ya, kita ikut Tuhan pasti semua ada jalan. Mungkin itu ya. Saya nggak dengar, sorry Pak Tony, nanti saya dengar YouTube-nya. Maaf nggak dengar karena ada tugas dari Pak Tony. Thank you. Terima kasih Cinesia. Pak Tony sih jadi Bu Nesia nggak datang. Padahal nggak kasih tugas loh, Pak Paulus. Oh, lah, kok bisa gitu? Ngajar Pak. Oh, ngajar. Tugas dari Bapak. Hari Rabu ya? Hari Rabu ngajar ya? Selasa yang offline, Rabu yang online. Oke. Pak Tony ini lupaan aja sih. Nggak, ini ada kelas-kelas baru, Pak. Kelasnya banyak banget ya, Pak. Ada Selasa, ada Rabu, ada Sabtu, ada Minggu. Ya. Jadi kasihan sama Bu Nesia. Udah biasa Pak dia, Pak. Bu Hakim nih, kita sebutnya Bu Hakim, Pak. Oke. Iya. Mungkin masih ada kesempatan untuk Bu Mary nih, satu suaranya. Pertanyaan lagi, silahkan. Bu Mary, Bu Lina, ada Bu Helen. Edwin. Mari, siapa? Pak Budi? Pak Budi Gunawan? Oh, saya. Karena namanya terlalu banyak orang, itu saya ragu-ragu Budi yang mana. Yuk, Pak. Saya ingin bawa sedikit ya, renungannya ini agak lepas konteks sedikit. Tapi kalau Anda pernah baca kitab suci, orang yang meminta waktu ya, untuk minta izin itu cerita ada 2 kali sebetulnya. Di perjanjian lama ada cerita Elisa pada saat direkrut oleh Elia. Dia juga minta izin buat pamit. Tapi diizinkan. Karena memang bukan alasan. Dan waktu itu juga dia menghancurkan bajaknya dan menyembelih semua sapi-sapinya kan untuk bajaknya. Totalitas. Kuncinya sih memang totalitas. Jadi yang jadi masalah ini kan dia bilang mau menguburkan orang tuanya itu sungguh-sungguh mau menguburkan atau alasan. Karena ada banyak orang yang memang alasan tuh apa ya? Bilang iyanya lip service gitu loh, bukan sungguh-sungguh berani mengikuti. Alasannya aja, oh enggak, saya mau melayani, tapi saya ada begini gitu. Kesannya bagus, tapi nggak sungguh-sungguh. Sementara kalau yang sungguh-sungguh dan memang betulan sibuk gitu istilahnya itu lain kan. Oh iya, saya bersedia, tapi saat ini saya belum bisa karena sebabnya jelas gitu. Tapi di hatinya ada kesungguhan. Nah, karena itu makanya di sini Yesus lumayan kesal kalau saya angkat gitu. Karena dia tahu persis kan, ini orang sebetulnya nggak pengen ngikut saya. Cuma lip service aja, di mulut aja ngomong, iya, saya ikut kamu Tuhan. Tapi saya kuburin dulu ya, saya ngapain dulu ya. Waduh. Saya ketemu cukup banyak orang seperti ini. Secara pribadi saya ketemu beberapa. Saya agak kaget juga gitu. Orang-orang yang kalau ngomong bombastis itu ternyata begitu betul-betul ditodong gitu, nggak keluar gitu isinya. Oh saya mau sih ikut karya pelayanan perutusan, tapi Tuhan tolong kasih saya dulu deposito sekian duit. Ada yang kayak gitu. Ada lagi yang oh iya kita harus
melayani, waduh, saya perlu membelah diri dulu nih kalau mau melayani. Tapi nggak pernah praktek. Makanya macam-macam alasan gitu. Jadi saya mulai belajar gitu. Nah, ini dalam keseharian memang manusia tuh lain-lain ya. Ada yang nggak jadi kata lingkungan. Saya pikir dulu ya Pak. Tapi setelah itu menyanggupi ya dan sungguh gitu. Ada yang bilang, oh ya saya siap jadi wakil. Nggak pernah muncul gitu kan. Begitu ada tugas kok kemana ini wakil satu. Jadinya kemana ya ini orang. Kayaknya ini jadi curhat saya. Ini wakil saya hilang melulu gitu. Giliran saya berhalangan dia waiting. Katanya iya kemana dia pergi malah ngurusin yang lain-lain. Ini sulit gitu. Hal-hal yang kecil gimana ya? Kan kita itu diukur dari kesetiaan kita terhadap hal-hal yang kecil. Kalau hal kecil saja nggak setia, nggak akan kita dipercaya pada hal-hal besar. Dan banyak yang salah kaprah juga sih. Di mana mereka pikir pelayanan itu akan bikin mereka jadi terkenal, jadi apa ya, saya nggak tahu, selebritis kalau di pikiran mereka ya. Jadi itu nggak tepat gitu. Kalau memang mau menjadi pelayan sejati itu kan teladannya sudah ada, Yohanes Pembaptis. Ya kan, aku harus menjadi semakin kecil supaya ia menjadi semakin besar. Ya, bawalah sang sabda, kitanya tenggelam aja udah ke latar belakang. Nah, berapa orang yang bersedia gitu. Karena upah kita ini kan besar upahmu di surga. Dia nggak pernah klaim besar upahmu di dunia. Tapi banyak yang salah kata. Agak sedih sih. Dan ini bukan hanya dari gereja Katolik ya. Dari tetangga juga banyak. Lumayan banyak sih. Karena saya berkecimpung di kedua belah gereja. Jadi saya juga lumayan terasa gitu. Orang-orang yang mengatasnamakan popularitas atau apa ya, keuntungan pribadi ya. Kalau saya bilang ada apa yang bisa didapat dari dia gitu. Image gitu, entah itu kehormatan, entah itu dekat dengan pemuka ibadah ya, nggak tahu romo, nggak tahu pendeta, pokoknya kayaknya ada sesuatu lah yang dia dapat gitu. Rajin lah melayani. Tapi giliran sesuatu yang betul-betul nggak ada untungnya deh kalau kita ngomong, yang gampang-gampang aja ya, kalau kita ziarah rekreasi gitu ya, ziarah jalan-jalan gitu ya. Kalau suruh jadi panitia gitu ya, nggak ada untungnya gitu kan, cuma sibuk doang kan, ngurus bis, ini itu, mau kemana, segala macam. Wah itu banyak yang mental tuh. Banyak yang nggak sanggup jadinya mendadak. Karena memang kalau salah didamprat, kalau bagus nggak ada yang muji. Nah ini contoh pelayanan yang sederhana gitu pada Yesus. Simpel aja. Untuk mencintai tetanggamu. Perintah kedua kan. Mencintai Tuhan dengan segenap pikiran, perasaan, dan kekuatan, dan mencintai sesama manusia seperti diri sendiri. Kalau di Indonesia kan begitu. Tapi kalau di bahasa Inggris kan love thy neighbor, cintailah tetanggamu. Nah ini macam-macam kasus. Katanya aktivis gereja tapi berantem sama tetangga. Iya, ini bentuk-bentuk pelayanan-pelayanan. Ntar ya, saya kuburkan dulu orang tua saya. Ini aduh, bener, ntar ya. Kalau tetangga saya udah adem dulu, saya baru bisa. Ntar ya, kalau ada apa, saya baru apa. Makanya kalau memang betul-betul ada batu sandungan, Tuhan tahu. Ya kan seperti tadi yang dibilang Bu Rosita, yang badai kehidupan pasti akan berlalu. Akan ada tenang sesudah badai. Akan ada terang sesudah gelap. Tapi kitanya ini yang dituntut nih, bersedia tidak memikul salib. Karena contoh teladan iman kita Bunda Maria. Itu saya baru baca benar-benar ya. Pada saat kabar bahagia, itu bahagianya dari mana coba? Seorang perawan suci hamil di luar nikah. Hukumannya rajam loh. Hukuman mati itu kalau ketahuan. Terus Santo Yusuf kan bukan orang bodoh. Laki-laki mana sih nggak tahu penyebab hamil perempuan itu apaan gitu kasarnya. Ini calon istri saya udah hamil bukan dari saya. Apa ini? Ya, benar-benar sengsara seumur hidup itu kalau saya bilang. Itu teladan iman. Panggilan terjadilah padamu sesuai dengan kehendak-Mu.
Udah hamil di luar nikah, aib, ancaman nyawa, anak yang paling dia kasih disalib depan. Astaga. Bisa nggak? Kita mencontoh secuil aja lah. Kalau dia itu kan finalis gitu ya, istilah finale itu puncak gitu. Nah kita nggak macam-macam deh. Teladannya itu tadi. Kalau disuruh Giarek ngurusin gitu kan, nggak ada nama, nggak ada keterombongan, siap-siap didamprat sama umat kalau ada yang jelek. Itu dulu deh mulai yang kecil. Jangan ngomong kegedean lah. Kita ngomong sederhana dulu lah terhadap tetangga kiri kanan. Gimana sih think big, act small ya. Berpikir besar kan, melayani Tuhan. Tapi kita tindakannya kecil-kecil dulu. Buang sampah di tong sampah. Kalau lagi berkendara, mengalah, ngasih jalan. Kalau ada tetangga lagi butuh, ya kita bantu kalau bisa. Panitia 17-an RW, bantu. Untuk di RW saya kebetulan banyak yang Katolik yang partisipan. Kalau untuk kayak begini. Jadi saya melihat, oh ya ini sungguh-sungguh jadi terang dunia ya. Karena di kompleks saya, wilayah Rusia itu daerah Janur Asri. Itu kita ada 1, 2, 3, 4 gereja nempel atau di dalam. Protestan maksud saya. Termasuk Reform punya Stephen Tong ada. Nah, jadi warga kita banyak yang ke gereja situ. Tapi begitu ada urusan apa, jarang sekali yang ikut. Sebaliknya yang orang Katolik banyak menjadi panitia. Makanya jadi begitu ketemu kumpul ketemu lagi. Iya. Pak Budi. Ya. Makanya saya setuju sama perkataan Pak Budi. Oleh karena itu kan saya dari awalnya juga coba menambahkan untuk Pak Tony bahwa keindahan dari Injil Lukas ini adalah dia mengajak, dia tidak menuntut, dia tidak menghakimi, gitu loh. Jadi seperti juga Pak Santoso bilang, dari awal tuh sudah diingatkan dengan suatu pilihan merdeka. Betul. Jadi keindahan Lukas ini tidak seperti Matius yang menggurui. Kalau Matius itu, wah, lu kayak begini ya, lu tuh brengsek. Nah, Maklum Pak, penurut pajak yang nulis, cukai, saklek, Lukas dokter, ini resep, ya kan? Ya, tapi tuntutannya si Lukas itu juga dia ke orang Yunani yang jauh lebih peradabannya lebih tinggi. Oh ya, beda jauh. Beda jauh. Orang zaman dulu Yunani, Helenisme udah lebih advance daripada Israel. Israel sementara lebih kolot Judaisme. Simpelnya mereka sudah mampu membangun kuil Parthenon, Pak, di zaman itu. Ya, seperti demikian. Makanya kalau kita baca di Lukas itu dia menulis silsilah Yesus dari Maria, bukan dari Yusuf. Ya. Dan dia kalau bercerita tentang perempuan, dia lebih advance daripada. Karena di Yunani sudah ada emansipasi, Pak. Sudah ada. Jadi makanya keindahan topik ini seperti yang Pak Tony bilang, saya tadi makanya menambahkan dan Pak Santoso menambahkan, tidak ada judging kepada yang mau ikut. Adalah suatu panggilan atas kesadaran, atas kemerdekaan pilihan. Jadi makanya kita hindari baca Lukas ini dengan suatu jiwa itu orang kok susah bener ya. Kadang-kadang memang kita gemes loh. Tapi pada topik ini kita diingatkan ya sama Lukas. Saya bukan lebih pada gemes ya Pak, lebih kepada suatu ternyata lebih tepatnya kayak saya tuh, ternyata begitu toh. Nah, jadi itu embel-embel itu kita mesti tinggalin. Bukan, jadi gini, beberapa orang tampaknya serius, tapi ternyata omong doang gitu. Jadi saya kan lebih belajar gitu. Ya, itu nggak usah panggilan itu urusannya dengan Tuhan. Kita jadi buat saya Pak, buat saya dalam prakteknya sebagai ketua lingkungan saya perlu backup plan. Jadi orang-orang yang menjanjikan kelihatan antusias belum tentu.
Ya, Jadi saya harus siap-siap gitu makanya. Kalau ngajuin wakil atau apa gitu, mesti paling nggak 3 gitu, just in case gitu kan makanya. Karena beberapa tuh ternyata kelihatannya luar biasa meyakinkan. Itu Begitu konsekuensi praktek, repot jadi pengurus, Pak. nggak, maksud saya gini, jadi saya belajar gitu loh. Sesuatu yang tampaknya baik, ternyata enggak juga. Ya sudah, gitu ya sudah. Emang itu konsekuensi kan dari panggilan. Saya terima sepenuh hati. Selalu dalam Kalau nggak jelas, telan, rangkap gitu kerjasamanya. Nah, jadi saya oke, periode kedua ini saya menunjuk wakil saya lebih dari 1. Siap-siap. Jadi pokoknya dari Pak Tony ini yang bawakan bagusnya Lukas itu, makanya saya juga mau mengingatkan no pretension. Nggak ada kita pretensi apa-apa. Lukas itu mengingatkan panggilan, ya, tawaran. Lu mau ikut? Ayo. Lu mau embel-embel? Gitu loh. Ya. Nggak usah kalau gitu. Kalau zaman dulu Elia, ya itu nabi. Lah kalau ini lebih dari nabi. Gitu. Jadi tapi problemnya keseriusan beda, Pak. Alisa 100%. Problem setiap itu pasti ada problem. Masalahnya ya itu mah. Ya, Pak Tony aja dipanggil di telepon sama saya. Pak Tony, bawain ya. Ini siapa? Ini dari KKS. Hah? Kenapa? Bawain ya. Bawain apaan? Sumur Yakub. Hah? Oh. Terus ya udah deh. Coba. Iya deh. Nanti detailnya Bro Sita yang hubungin ya. Oke. Kalau untuk itu saya siap. Nggak macam-macam. Yang penting panggilan mau. Ya. Bukan buat Paulus, bukan buat Rosita, bukan buat KKS, demi Yesus, bukan buat katekis. Kita bicara. Memberita. Ya, gitu loh. Ini makanya mau saya beri contoh bahwa ini keindahan Lukas tuh demikian. Dia mau menggambarkan Allah itu yang wow, Maha Rahim. Yang makanya maha kan bijaksana. Berkatnya darahnya ditumpahkan bagi banyak orang. Semua orang pada saat dikasih, mengkonsentrasikan ya kan? Pada suatu panggilan dulu. Iya, semua orang diberi, mau terima atau tidak. Semua orang dipanggil, berapa yang menjawab ya. Ya, itu kan seluruh dunia dipanggil sebetulnya. Berapa yang bersedia, berapa yang tidak. Berbahagialah untuk yang bersedia dan harap bersungguh-sungguh. Itu loh, agak sedih juga saya waktu kemarin ada beberapa lingkungan nggak punya ketua. Baik, gitu Pak kan. Budi, thank you Pak Budi. Iya, terima kasih. Pak Paulus, Pak Paulus. Ya, Pak Toto. Pak Budi itu baru level 1. Orang yang komit ternyata kumat kamit. Level keduanya kita udah kerja bagus, kerja baik, berkorban dengan ya materi maupun yang kerja capek, masih diomelin orang. Nah itu kesulitannya. Makasih Pak Budi. Termasuk Pak. Termasuk. Iya, terima kasih Pak. Semua Bapak Ibu. Waktu jualah yang membatasi kita. Kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Tony untuk pencerahannya yang luar biasa. Juga teman-teman semua yang hadir malam ini yang sudah menambahkan, yang sharing. Tentu semuanya masing-masing dari kita mendapat rema buat kita ya. Hanya PR dari Pak Tony buat kita tadi. Yang pertama, apakah aku mengikut Yesus dengan sepenuh hati atau setengah hati, ya Pak? Ya. Dan satu lagi, apakah aku hanya percaya pada Yesus supaya bisa masuk surga, tapi enggan meninggalkan zona nyaman yang aku nikmati karena aku tidak mau hidup sangkal diri, itu dia, pikul salib dan ikut Yesus. Silahkan, itu PR dari Pak Tony malam ini. Sebelum berpisah, kita akan minta Pak Heri untuk doa penutup ya Pak ya.
Ya. Ya, silahkan Pak Heri. Ya. Baik teman-teman semua, terima kasih. Dan kita mau berdoa doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini, yang mana kami semua telah mendengarkan firman-Mu tentang menjadi pengikut Kristus. Jadikanlah kami semakin mengerti apa yang Kau kehendaki bagi kami semua. Dan arahkanlah pandangan kami pada jalan-Mu. Semoga tidak terlena akan hal-hal dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga juga teman-teman kami semua yang tidak hadir, Tuhan memberi berkat untuk kesehatan. Dijauhkan kami semua dari segala sakit penyakit dan segala kuasa-kuasa kegelapan. Lindungilah kami, keluarga kami masing-masing, dan Tuhan juga ada menjadi suatu pelita dalam hidup kami untuk kesetiaan dan untuk kebahagiaan kami semua. Kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mohon juga perlindungan dan doa-doa di dalam istirahat pada malam hari ini kepada Bunda Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dan teman-teman semua yang pada saat ini bermasalah, sakit dan berbeban berat, Tuhan memberkati dan melindungi demi Yesus Kristus Tuhan dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Jom KKS pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah.